Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menyapa Anda, tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya, Erni Rusdin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi untuk hari ini. Sebanyak 212 PNS lingkup pemerintah kota Parepare mengambil sumpah janji sebagai abdi negara dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengambil sumpah 212 pegawai negeri sipil atau PNS lingkup pemerintah kota Parepare. Upacara pengambilan sumpah menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Berlangsung di lapangan upacara Kota Parepare, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacokiki Barat pada Selasa 8 September 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya mengingatkan PNS yang diambil sumpahnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hendaknya selalu memegang teguh prinsip pengabdian, kedisiplinan dan keikhlasan sebagai abdi negara, abdi pemerintahan dan abdi masyarakat. Saya ingin sekali menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan saat sekarang ini adalah bahagian tanggung jawab kita sebagai abdi negara, abdi pemerintahan, abdi masyarakat. Ini harus saudara-saudara sekalian memahami betul bahwa selaku pegawai negeri sipil daerah yang dikedepankan adalah pengabdian. Kalian semua ini pada akhirnya akan menjadi penerus untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan sekali lagi tentu dengan kerja-kerja pengabdian. Abdi negara, abdi pemerintahan, dan abdi masyarakat. Itu yang harus dipegang teguh terlebih dahulu. Silahkan berkompetisi sesama pegawai negeri sipil, dan itu adalah pada tempatnya. Nah, bahkan pemerintah kota telah membuka ruang secara kelembagaan perangkat daerah untuk setiap tahunnya melakukan perlombaan inovasi-inovasi. Pengambilan sumpah janji PNS merupakan salah satu upaya membina pegawai negeri sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, para asisten serta kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara yang diambil sumpah dan janjinya di lapangan upacara Kota Parepare, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya menekankan dan menanamkan kedisiplinan dan integritas di jajaran pemerintah Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya di hadapan ratusan ASN yang diambil sumpah dan janjinya di lapangan upacara Kota Parepare, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacokiki Barat pada Selasa 8 September 2020, kembali menekankan dan menanamkan kedisiplinan dan integritas di jajaran pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Wali Kota 2 periode ini meminta secara khusus untuk menelusuri tingkat kedisiplinan di setiap satuan kerja perangkat daerah. Menurutnya, modal utama untuk berintegritas adalah kedisiplinan. Pak Sekda sebagai pejabat struktural tertinggi di jajaran pemerintah kota, ini harus ditelusuri. Titik lemahnya, kita selalu teriak menegakkan kedisiplinan, tapi atasan langsung beliau yang tidak memperlihatkan keseluruhan. Di sini titik lemah. Sekali lagi titik lemah.
saya ingin sekali, saya rindukan, saya mimpikan bisa meninggalkan, bisa mewarisi sumber daya manusia berupa aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil daerah yang berintegritas. Modal dasar untuk berintegritas adalah kedisiplinan. Setelah memiliki kedisiplinan, maka dibutuhkan kapasitas. Setelah kapasitas, maka insya Allah saudara punya kemampuan mencermati situasi dan keadaan, menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan dan etika pemerintahan, maka dengan sendirinya lahir loyalitas. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan di akhir sambutannya menitip pesan kepada 212 PNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh sebagai aparatur sipil negara. Ini saya gunakan kesempatan ini saudara-saudara sekalian. Susah kita bertemu, susah kita berikan arahan, apalagi masa pandemi. Pesan saya, jadilah pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil daerah. Harus tangguh. Kenapa harus tangguh? Secara filosofi dan sosiologis, begitu banyak orang yang mau pakai baju korupsi seperti ini, tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Tuhan tidak mentakdirkan. Syukuri. Kalau Anda memegang teguh pesan saya ini, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Seperti apakah pribadi yang tangguh? Dia disiplin, dia jujur. Karena sesungguhnya kalian semua yang ingin menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil daerah, tidak mengharapkan kekayaan. Yang saudara harapkan itu adalah kekayaan investasi hari kemudian, karena saudara melayani masyarakat. Saudara adalah pelayan masyarakat. Puas dengan itu. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya izinkan saya selaku Wali Kota Parepare, pembina kepegawaian, menitip harapan. Jadilah aparatur sipil negara yang mempunyai pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Percayalah, apabila saudara telah berbuat, keringat telah keluar, tangan sudah basah, selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasan langsung saudara, pembina kepegawaian, wali kota dalam hal ini, berikut perangkat-perangkat dan jajarannya pasti akan memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kemampuan yang saudara miliki. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, seorang ibu dan anak yang diketahui sebagai warga Kabupaten Baru ditemukan terlantar usai ditinggalkan oleh suaminya di Pelabuhan Nusantara Parepare. Menyikapi laporan masyarakat pada Senin sore 7 September 2020 kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare melalui tim humanis Satpol Tik Peduli diterjunkan langsung ke Jalan Usman Isa, di mana ditemukan seorang ibu yang sedikit depresi dengan tatapan yang kosong bersama dengan putrinya dan sudah seharian berada di tempat tersebut tanpa arah dan tujuan yang jelas. Karena tidak memiliki identitas apapun, akhirnya tim humanis Satpol Tik Peduli membawa ibu dan anak tersebut ke kantor Satpol PP untuk mencoba dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pihak Satpol PP bahwa ibu dan anak tersebut merupakan warga dari Kabupaten Baru yang ditinggal suaminya begitu saja di Pelabuhan Nusantara Parepare setelah bersama-sama ingin merantau ke Malaysia, sehingga ibu tersebut dan anaknya terlantar di jalan karena tidak memiliki uang untuk pulang ke kampung halamannya. Selanjutnya tim menyerahkan ke dinas terkait untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Kami dari Satpol PP menerima pengaduan dari masyarakat bahwa ada seorang ibu beserta anaknya yang ditelantarkan oleh suaminya di Jalan Usman Isa yang berkeinginan ke Malaysia bersama-sama. Sehingga kami dari Satpol Tik Peduli langsung ke lokasi tersebut dan membawa
ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan dilaporkan ke instansi terkait untuk dipulangkan ke pihak keluarganya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Program BRAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia kembali diluncurkan oleh Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Program ini dengan tujuan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anak-anak sekolah yang sementara terkendala dengan pandemi COVID-19 sehingga belajar tidak bisa dilaksanakan melalui metode tatap muka. Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan kembali meluncurkan program BRAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia. Kali ini program tersebut didirikan di Kampung Mandar, Jalan Kemiri, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kegiatan yang mengusung tema Cerdaskan Kehidupan Bangsa, Jaga Kondisivitas Pendidikan ini dipimpin langsung Danyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari bersama jajarannya serta turut hadir dalam pembukaan kegiatan program ini yakni Kapolsek Bacukiki, Bintara Tinggi Tata Usaha Urusan Dalam, Koramil Bacukiki, Camat Bacukiki Barat, serta Babinsa dan Babin Kamtipmas. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Dankor Brimob Polri kepada seluruh jajaran Brimob di seluruh Indonesia untuk bersama dengan rekan dari TNI dengan tujuan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anak-anak sekolah yang sementara terkendala dengan pandemi COVID-19 sehingga belajar tidak bisa dilaksanakan melalui metode tatap muka. Ya, dari Brimob Polri, ini program Dankor Brimob yang dijabarkan ke seluruh Satuan Polda, yang mana Batalion B ini sudah berjalan sebetulnya. Di kantor kami ada 2 titik untuk BRAIN, ya, Brimob Ramah Anak Indonesia. Latar belakang ini adalah Brimob Polri bersama TNI ikut mencerdaskan ya kehidupan bangsa melalui anak-anak yang sekolah sementara terhalang dengan pandemi COVID-19 sehingga belajar tidak bisa tatap muka sehingga anak-anak ini banyak yang di rumah. Polri mengambil kebijakan melihat situasi seperti ini ikut berperan aktif untuk mencerdaskan. Dibuatlah program Brimob ya Ramah Anak Indonesia yaitu penyediaan WiFi gratis. Dengan adanya sarana Wi-Fi secara gratis yang telah disiapkan ini, diharapkan agar para siswa dan siswi tetap diarahkan untuk mengedepankan protokol kesehatan sesuai anjuran yang telah ditentukan sebagai wujud nyata bakti Brimob untuk masyarakat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, memperingati Hari Anak tahun 2020, DP3A Kota Parepare menggelar festival yang bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare bersama Forum Anak Kota Parepare atau Fakta Pare menggelar festival di Gedung Balai Ainun Habibie pada Selasa 8 September 2020. Festival ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, disaksikan PLT Kepala DP3A Kota Parepare Haja Rostina Rahman, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Amarun Agung Hamka, dan para peserta terdiri dari pengurus Fakta Pare baik tingkat kota maupun kecamatan yang mengikuti kegiatan baik secara online maupun offline melalui via Zoom. Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Fakta Pare bekerja sama dengan Dinas DP3A Kota Parepare dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 meski di tengah pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak terdampak secara langsung akibat perubahan lingkungan dan disrupsi di berbagai sektor selama masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya sistem pendidikan, layanan perlindungan anak, kehidupan ekonomi keluarga, hingga perubahan interaksi sosial di dalam masyarakat tempat kita atau tempat mereka bertumbuh. Namun demikian, kita tetap berharap anak-anak tetap aktif dan berdaya menyuarakan gagasan-gagasan kritisnya terkait ragam masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari
terutama di masa pandemi COVID. Kegiatan yang mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju ini juga diisi dengan talk show secara virtual membahas tentang pembelajaran daring dengan menghadirkan pemateri yakni Ketua TPPKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan dan Profesor Hamdan Johannes. Panitia berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi anak di Kota Parepare, utamanya mewujudkan kehidupan yang baik bagi anak di Parepare, serta menjadikan mereka generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai wujud kepedulian Karang Taruna Parepare terhadap para korban kebakaran yang terjadi di kubur Datu Jalan Andi Mapatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung pada Senin kemarin, aksi peduli kembali diturunkan oleh Karang Taruna Kota Parepare dengan memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Aksi peduli kembali ditunjukkan Karang Taruna Kota Parepare. Kali ini Karang Taruna Parepare kembali bergerak memberikan bantuan kepada korban kebakaran di kubur Datu Jalan Andi Mapatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung pada Senin 7 September 2020. Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu yang hadir langsung ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi pasca kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan beberapa kardus air mineral dan mie instan kepada para korban yang disalurkan melalui tim SAR di posko bantuan peduli korban kebakaran yang disiapkan di lokasi. Ketua Karang Taruna HM Iskandar Nusu menyampaikan, kegiatan ini adalah wujud kepedulian Karang Taruna Parepare terhadap para korban kebakaran. Kami dari Karang Taruna Kota Parepare dalam rangka mengunjungi korban kebakaran di daerah Kelurahan Ujung Sabang di kubur Datu ini, yang kita ketahui yang mana mengakibatkan 2 rumah terbakar dan ada 3 kepala keluarga yang terkena bencana kebakaran. Jadi adalah wujud kepedulian Karang Taruna untuk memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran. Sebelumnya, saat peristiwa kebakaran di Jalan Damis Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat beberapa waktu lalu, Karang Taruna juga turun menyerahkan bantuan. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.